Shalom, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Wisnu Wilman Manupa Siombing. Saya mau menyampaikan suatu acara khusus dalam tajuk tahun yang dilaksanakan oleh HKBP. Dalam tahun ini, tahun 2021 ini, HKBP menamakannya dengan tahun pemberdayaan. Dan kebetulan yang menjadi bintang tamu kita, yang menjadi harapan kita juga bisa memberikan pencerahan untuk kita yang sering orang bertanya, apa sih pemberdayaan itu? Untuk itu di sini Bapak Preses kita, Bapak Pendeta Oluan Nainggolan STH, pemimpin atau uluan di distrik Sumbaksel 15. Dan inilah kita tahu dan bincang-bincang apa yang menjadi yang dapat kita ketahui dan dapat kita pahami bersama tentang tahun pemberdayaan di HKBP ini. Selamat pagi Pak Preses. Selamat pagi. Iya, ini banyak orang bertanya, apa sih tahun pemberdayaan di HKBP? Ini menjadi pergumulan juga di tengah-tengah kehidupan orang percaya di masa pandemi Corona ini, sehingga banyak orang tahu apa sih yang harus dilakukan pemberdayaan itu bagaimana di masa pandemi ini. Untuk itu kami ingin tahu juga, dan juga para netizen juga banyak ingin tahu apa sih tahun pemberdayaan itu di masa pandemi ini. Silakan Bapak Preses. Baik. Shalom Bapak Ibu. Salam buat semua jemaat, khususnya di HKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan ini. Menarik, jika tahun ini kita sebut tahun pemberdayaan, artinya bahwa semua aras pelayanan kita, semua jemaat di bidang masing-masing, dalam keahlian masing-masing, dalam potensi masing-masing, akan menjadi satu derap langkah yang sama untuk membuat HKBP lebih bagus ke depan. Jadi berdaya itu artinya bagaimana kita membangkitkan semangat lagi, bagaimana kita memakai potensi yang ada, bagaimana kita saling berkolaborasi sehingga tidak ada satu program pun, tidak ada satu target pun yang tidak bisa kita capai. Karena kalau sudah terberdaya, maka pasti apapun yang akan kita lakukan dalam rangka kemajuan HKBP akan bisa kita capai. Itulah arti pemberdayaan. Nah, sehingga dengan demikian HKBP target kita akan semakin maju. Target akan terlaksana, terjadi transformasi di HKBP. Nah, seperti itu menurut kita arti pemberdayaan kali ini. Wah, menarik sekali Bapak Preses. Berarti kita ditantang, diajarkan dan dididik bagaimana kita merubah sesuatu dengan potensi kita yang miliki, anugerah yang Tuhan berikan itu. Tapi apakah dengan tantangan di masa pandemi ini bagaimana? Ini kan menjadi penghambat. Bagaimana menurut Bapak Preses, apalagi di distrik Sumbaksel ini yang beragam, jauh tempat pelayanan dan segala macam, ini bagaimana Bapak Preses? Saya kira semua tahu, apalagi bagi orang yang percaya, tantangan itu akan menjadi peluang buat kita. Amin. Nah, ini saatnya, ini waktunya kita akan memberdayakan potensi yang ada. Jujur, sebenarnya kita ini kan punya potensi. Kita punya jemaat yang memberi hati, yang sudah akrab dengan multimedia di era digitalisasi ini, di era internetisasi ini, semuanya ya
justru akan kita gerakkan di masa-masa sulit ini. Dan ini zamannya ini, di pandemi ini justru mengingatkan kita bahwa memang HKBP tidak bisa lagi ya tidak terbuka untuk mempergunakan ya, masuk dalam era digitalisasi. Malah mungkin akan lebih efektif karena semua ruang akan bisa digapai, semua tempat akan bisa dijangkau, disapa, dimanapun jemaah kita, di rumah, dimanapun tempat pekerjaan akan bisa terlayani. Jadi justru jangan kita lihat pandemi ini menjadi momok yang begitu menakutkan. Ya. Tapi pakailah ya, mari kita pergunakan, mari kita berdayakan, apakah anak muda, apakah keluarga muda, yang lain-lain, ya bergotong royong bersama-sama di era yang sulit ini menjadi peluang besar buat kita untuk memanfaatkan teknologi yang sedang maju sekarang ini. Itu yang kita pahami. Jadi jangan pernah lengah, jangan lemah, jangan katakanlah hanya mengeluh, karena banyak peluang yang akan kita bisa gunakan saat ini. Demikian menurut saya. Ya, itulah penjelasan dari Bapak Preses kita, Sumbaksel Distrik 15 ini, ya, berarti tantangan itu bukan menjadi penghambat. Ternyata bagi orang percaya itu adalah menjadi potensi untuk lebih maju lagi, untuk lebih luar biasa. Karena kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Ini Bapak Preses, gimana pesan-pesan terakhir untuk para netizen dan juga jemaat dan kepada siapapun di masa pandemi ini dengan tahun pemberdayaan HKBP, apa yang bisa Bapak Preses kasih sampai pesan untuk para semua? Baik Bapak Ibu, para netizen dimanapun kita berada, apakah sebagai jemaat di HKBP Distrik Sumatera Bagian Selatan pun jemaat yang lain pun di luar HKBP, mari saya mengajak kita semua satu hati, sama-sama menunjukkan potensi kita, dan sama-sama saling mengisi tukar pikiran. Pesannya, kalau boleh tetaplah rajin ya, rajin untuk membuka ya, tetap disiplin, tetap jaga jarak di era pandemi ini supaya kita lebih terjaga, lebih terhindar dari bahaya ini. Dan saya berharap dengan adanya media ini, dengan adanya channel YouTube Palembang ini, ya rajin-rajinlah membuka YouTube-nya ya, supaya viewer kita itu bertambah ya. Itu dong, jangan malas. Lihat, nanti ke depan tiap hari akan ada konten-konten baru dari YouTube ini. Ya, yakinlah. Ya, akan ada konten-konten baru yang mungkin menggairahkan, menyegarkan, menginspirasi, sehingga channel YouTube HKBP Palembang ini akan semakin banyak yang mensubscribe, makin banyak yang like, makin banyak yang men-share juga, sehingga channel ini akan semakin maju dan mantap ke depan. Amin. Amin. Jadi menjadi saluran berkat ya Pak. Berkat, saluran berkat. Terima kasih Bapak Preses. Terima kasih. Ya, demikianlah bincang-bincang singkat, sederhana, santai, dan biarlah ini bincang-bincang ini menjadi saluran berkat bagi kita yang menyaksikan, dan kami percaya kita semua yang ikut ambil bagian di dalam mensukseskan tahun pemberdayaan apapun ada yang kita miliki, dan kita harus percaya Tuhan pasti memberkati kita, menyertai kita di masa pandemi ini. Kita mampu memenangkan itu semua. Salam. Shalom.